Vivo baru saja meluncurkan smartphone terbaru mereka, yakni Vivo V23 5G di Indonesia. Smartphone ini ditujukan untuk para kaula muda yang menginginkan sebuah smartphone yang stylish, namun memiliki kamera yang ciamik. Nah, kebetulan nih, selama 1 pekan terakhir ini, tim Tech ID sudah mengetes smartphone yang satu ini. Penasaran kan bagaimana pengalaman kami menggunakan smartphone yang satu ini? Kalau penasaran, pastikan simak video ini sampai habis. Aura stylish dari V23 5G ini sudah terasa saat kami pertama kali memegang dusnya. Vivo sengaja mendesain dusnya dengan perpaduan warna biru tua yang elegan yang dipadukan dengan glitter yang membuatnya terkesan mewah. Selain itu, logo Vivo dan penulisan V23 di dus ini menggunakan warna silver yang membuatnya stand out. Terlihat jelas bahwa Vivo menggarap smartphone yang satu ini dengan sangat serius. Kesan mewah juga kami dapatkan sesaat setelah kami memegang V23 5G untuk pertama kalinya. Di bagian belakang, kalian dapat melihat casing yang dapat berubah warna sesuai dengan arah cahaya yang datang. Untuk unit yang kami pegang saat ini memiliki warna Sunshine Gold, di mana memiliki kemampuan casing yang dapat berubah warna. Sedangkan varian yang lain memiliki warna berupa Stardust Black, yang sayangnya belum mendapatkan teknologi tersebut. Cara Vivo mendapatkan finishing unik ini adalah berkat teknologi yang bernama Color Changing Fluoride AG Glass. Teknologi ini membuat para pengguna mendapatkan fitur casing belakang yang dapat berubah warna sesuai dengan arah datang cahaya. Pengguna tinggal menempelkan pola atau benda tersebut di bagian belakang smartphone, lalu dipaparkan ke bawah sinar UV. Nah, kami tuh udah mencoba menggunakan sinar matahari ya. Memang tidak efektif sih, tapi kalau misalnya kalian melakukan hal ini di siang hari bolong, di tengah hari bolong nih, misalnya jam 12 siang, ya itulah bisa lah ya, kita melihat pola yang ada di balik bagian belakangnya. Tapi untuk yang paling efektif nih, kalian itu disarankan untuk menggunakan lampu UV bertenaga yang sangat besar. Tapi komplain kami adalah masa dari desainnya belakangnya ini nih, itu hanya bertahan beberapa menit. Bagus sih bagi mereka yang ingin sering mengganti bagian belakangnya nih, polanya itu memang bagus. Tapi ya kami sih berharap pola ini bisa bertahan paling enggak itu 1-2 jam. Dari sisi desain, bentuk Vivo V23 5G ini memang terlihat simple, namun stylish. Bagian casing belakang terasa licin di tangan, apalagi bagi kalian yang memiliki tangan acap kali berkeringat. Namun, hal ini terbantu dengan bagian bodi samping yang terbuat dari metal dengan finishing yang terasa kesat saat dipegang. Khusus untuk varian yang berwarna Sunshine Gold, warna yang dipilih Vivo adalah Rose Gold. Dan jika dilihat secara seksama, sebenarnya desain dari Vivo V23 5G ini sangat mirip dengan iPhone generasi terbaru. Bukan hanya dari desain bezelnya saja, namun potongan notch di perangkat ini mirip dengan smartphone besutan Apple tersebut. Ya, sebenarnya sih sah-sah aja kalau misalnya Vivo mau mengambil inspirasi desain dari perangkat lain. Tapi kami berharap sih Vivo itu bisa menciptakan sebuah desain nih yang sangat unik, di mana misalnya kita ngelihat HP dari jarak jauh, oh kita langsung tahu itu smartphone-nya Vivo. Tombol power dan volume terdapat di bagian kanan perangkat, sedangkan speaker, port charger, serta SIM tray ada di bagian bawah. Sementara di bagian atas hanya terdapat lubang mikrofon. Tak ketinggalan, terdapat 2 line antena di bagian kiri, atas, dan kanan, serta 1 di bagian bawah. Untuk versi Sunshine Gold, ketebalannya hanya 7,55 mm dengan bobot 181 gram saja. Sedangkan untuk Stardust Black, ketebalannya hanya 7,39 mm dengan bobot yang lebih ringan, yakni 179 gram. Di bagian belakang, terdapat konfigurasi 3 kamera. Yang paling atas adalah kamera 8 MP super wide angle kamera, kemudian yang tengah merupakan kamera 64 MP AF night kamera, dan yang paling bawah adalah kamera 2 MP makro kamera. Sedangkan di bagian depan terdapat 2 kamera, yakni kamera 50 MP ultra sensing portrait kamera, dan satu lagi 8 MP super wide angle night kamera. Sementara itu, menurut kami, notch dari smartphone ini cukup kecil meski menampung 2 kamera sekaligus. Tidak ada pemindai sidik jari di bagian bodi, karena Vivo menggunakan pemindai sidik jari bawah layar pada V23 5G ini. Dan menurut kami, sensor yang mereka gunakan cukup responsif. Untuk layarnya sendiri, mereka menggunakan panel AMOLED berukuran 6,4 inci. Vivo mengklaim sih, untuk warnanya itu mencapai 16,7 juta warna. Udah gitu, kecerahannya mencapai 600 nits.
Dan untuk refresh rate-nya, smartphone yang satu ini memiliki refresh rate 90Hz dengan touch sampling rate-nya itu 180Hz. Ya, dengan spesifikasi layar seperti ini, enaklah Vivo V23 5G ini digunakan bukan hanya untuk menonton, juga untuk bermain game. Pengalaman multimedia di smartphone ini juga cukup baik, dikarenakan menggunakan panel AMOLED. Kami merasa cukup terkesima saat menyaksikan film-film yang ada di berbagai platform streaming. Warna hitamnya sangat pekat, dan reproduksi warnanya pun membuat kami betah menonton dalam jangka waktu yang lama. Resolusi layarnya yang sudah FHD+ juga nyaman untuk dilihat. Tapi, komplain kami adalah penggunaan speaker tunggal yang membuat pengalaman menonton kami kurang imersif. Ya, semoga saja Vivo mulai membenamkan speaker ganda pada smartphone mereka yang berada di range harga ini. Sementara itu, untuk penggunaan harian, layar dengan refresh rate 90Hz sangat memanjakan mata kami. Melakukan scroll di menu atau di peramban sangat lancar. Ditambah dengan menggunakan OS FunTouch 12 yang berbasis Android 12, smartphone ini terasa sangat responsif. Bukan desain saja yang ditonjolkan oleh Vivo di V23 5G ini, melainkan kameranya pun juga sangat menarik. Apalagi nih bagi kalian yang suka selfie. Soalnya, seperti yang udah kita bahas, kamera depannya tuh ada 2, sedangkan kamera belakangnya ada 3. Nah, berikut ini pembahasan kami mengenai kameranya. Pengalaman kami menggunakan kamera di Vivo V23 5G ini pun cukup mengesankan. Untuk kamera depan, Vivo sengaja merancang kamera depannya agar dapat menghasilkan gambar natural tanpa beautifikasi berlebih. Mereka mengklaim pengguna dapat melihat detail yang sangat halus dan dapat menangkap lebih banyak cahaya. Selama pengujian, menurut kami, hasil selfie kamera depan memang terlihat begitu nyata. Bahkan tekstur wajah dapat terlihat jelas, termasuk bedak yang menutupi pori-pori. Hal ini terlihat nyata pada bagian hidung dan warna eyeshadow. Terkait cahaya, lensa kamera smartphone ini dapat menangkap cahaya dengan baik, sehingga selfie yang dihasilkan terasa sangat cerah. Meski fokus pada natural result, Vivo juga masih menyematkan fitur kecantikan pada mode portraitnya. Kamera depannya juga diklaim mampu mengatasi kondisi gelap. Hal ini berkat teknologi AI yang disematkan dalam smartphone ini. Cahaya secara otomatis dibidik di bagian wajah, sehingga membuat objek dalam gambar terlihat dengan jelas. Berikut ini hasil selfie saat malam hari menggunakan mode portrait. Hasil mode malamnya cukup terang dan fitur-fitur pada wajah masih terlihat. Namun, semakin gelap kondisinya, semakin banyak noise yang dihasilkan oleh kamera. Kalau hasil selfie di kondisi gelap menggunakan dual tone spotlight cukup membantu karena dapat meratakan cahaya dengan baik. Nah, bagian yang paling menarik di kamera ini adalah flashlight-nya yang tersembunyi. Untuk memberikan hasil selfie yang baik, Vivo menyematkan 2 flashlight sekaligus yang mereka sebut sebagai dual tone spotlight. Pengguna juga dapat memilih 1 dari 3 pilihan warna, yakni putih dingin, standar, dan kuning hangat. Fitur ini mengingatkan kami akan ring light eksternal yang biasanya dipasang di depan smartphone. Tak ketinggalan, terdapat juga fitur HDR di kamera depan Vivo V23 5G ini. Kemampuan HDR di kamera depannya pun cukup baik, di mana dapat mengambil gambar yang cukup jelas meskipun kami harus membelakangi cahaya. Sementara itu, untuk kamera depan, kalian dapat melakukan perekaman hingga 4K atau merekam di 1080 60fps. Hal ini cukup jarang ditemukan, bahkan di beberapa smartphone flagship sekalipun. Kamera depannya pun memiliki autofocus yang cukup responsif. Hal ini sangat membantu untuk para vlogger. Tak ketinggalan, terdapat juga fitur slow motion di kamera depan ini. Kalian dapat memilih video 720 pixel, 120 fps atau 240 fps, atau kalian bisa merekam di 1080 pixel di 120 fps. Beralih ke bagian kamera belakang, kamera utamanya cukup memuaskan untuk memotret dalam kondisi minim cahaya. Perpaduan warna langit ketika matahari hendak terbenam menghasilkan foto yang dramatis. Flare yang dihasilkan dari lampu-lampu yang ada juga tidak berlebihan. Untuk mode portrait, kamera dapat otomatis fokus pada wajah dalam foto dan mencerahkannya, sementara di bagian belakang di-blur. Garis tepi antara subjek dan latar belakang pun cukup rapi, dan bahkan bisa disandingkan dengan smartphone flagship dari merek sebelah. Satu fitur yang menarik perhatian kami adalah fitur pencahayaan ganda. Fitur ini bisa menyatukan 2 gambar, sehingga dapat mengkombinasikan efek atau latar belakang dari kedua gambar tersebut. Pengguna bisa berkreasi menggunakan fitur ini, seperti mengedit foto layaknya telah diedit oleh profesional. Lalu, untuk kamera wide-nya, memiliki hasil gambar yang cukup tajam. Namun komplain kami adalah ada perbedaan rona warna saat kami menggunakan kamera standar dan kamera wide. Untuk kamera standar,
hasil warnanya terlihat ada alterasi oleh AI, sedangkan untuk white terasa lebih natural. Terakhir, untuk zoom, secara hardware terdapat pilihan normal dan 2 kali zoom, tapi kalian bisa melakukan zoom digital hingga 10 kali. Untuk hasil gambar 2 kali zoom, hasil gambarnya masih terlihat bersih. Sedangkan untuk 10 kali zoom, memang agak sedikit blur, tapi kita masih dapat melihat gambar yang diambil dengan cukup jelas. Lantas, bagaimana dengan jeroannya? Tenang saja, Vivo masih menyematkan jeroan yang cukup canggih di dalam smartphone yang satu ini. Soalnya mereka menggunakan SoC MediaTek Dimensity 920 yang sudah memiliki modem 5G tertanam. Dan untuk RAM-nya, mereka sudah menggunakan RAM sebesar 8GB yang kalian bisa ekspansi lebih besar lagi. Dan untuk penyimpanannya, Vivo menyematkan penyimpanan internal sebesar 128GB. Nah, berikut ini adalah hasil benchmark yang telah kami lakukan di Vivo V23 5G ini. Kami menggunakan beberapa aplikasi untuk menguji Vivo V23 5G ini, dan hasilnya pun cukup mengesankan. Jika dibandingkan dengan pendahulunya, ada lompatan yang cukup besar di semua aplikasi yang kami gunakan. Hal ini wajar, mengingat MediaTek Dimensity 920 yang ada di smartphone ini memiliki teknologi terbaru dibandingkan dengan pendahulunya. Pengalaman kami dalam bermain game juga cukup nyaman saat menggunakan smartphone yang satu ini. Kami sudah mencoba memainkan beberapa game berat di perangkat ini dan hasilnya cukup memuaskan. Saat kami bermain game PUBG dan PUBG New State, kami berhasil mendapatkan pengalaman gaming yang cukup baik di pengaturan standar pabrikan, yakni HD High. Kami pun mencoba pengaturan High Refresh Rate, yakni Smooth Extreme, dan mendapatkan pengalaman bermain yang sangat memuaskan. Sedangkan saat beralih ke game Genshin Impact, secara pabrikan kami diberikan pengaturan grafis paling rendah. Meski demikian, kami masih dapat memainkan game ini dengan cukup stabil tanpa ada masalah yang berarti. Memang sih, setelah dimainkan secara beberapa jam, smartphone ini cukup hangat di tangan, namun tidak sampai mengganggu pengalaman kami dalam bermain game. Hal ini dapat terjadi berkat teknologi bernama 7 Component Liquid Cooling System yang mampu menyebar panas dengan efektif. Tapi saran kami nih, untuk mengurangi rasa hangat saat bermain, kalian tinggal pasang saja casing yang sudah terdapat dalam paket penjualan. Lantas, bagaimana dengan baterainya? Vivo menyematkan baterai 4200 mAh di smartphone yang satu ini. Memang sih, ukuran baterai ini terlihat lebih kecil untuk ukuran smartphone kekinian. Tapi, jangan salah, kami berhasil mendapatkan jangka waktu pemakaian yang cukup lama di smartphone yang satu ini. Dan untuk chargernya, mereka menggunakan teknologi bernama Flash Charge 44 Watt. Vivo mengklaim dengan charger yang satu ini, kalian itu bisa mendapatkan baterai sekitar 37% hanya dalam jangka waktu 15 menit saja nih pengisian dayanya. Dan kalau kalian biarkan selama 30 menit, itu baterainya hampir 70%. Jadi ya cepat lah ya untuk ukuran smartphone dengan baterai yang cukup besar. Sementara dalam pengujian kami, dalam pengisian 15 menit, daya yang terisi sekitar 34%. Dan saat di sekitar 30 menit, daya yang terisi ada di sekitaran 64%. Lalu untuk pengujian daya tahan selama pemakaian streaming video, Vivo V23 5G ini hanya mengkonsumsi 5% saja untuk menyaksikan tayangan selama 1 jam. Dan satu lagi nih, fitur yang unik yang ada di smartphone yang satu ini yang bernama Access Card. Nah, fitur ini memanfaatkan teknologi NFC untuk mengopi kartu akses yang kalian miliki, misalnya untuk kantor atau misalnya masuk rumah, dan disimpan di dalam smartphone. Ya, itu fitur yang cukup menarik bagi kami karena kami tinggal di apartemen. Untuk proses pendaftarannya pun cukup mudah. Cukup buka aplikasinya, lalu pilih tanda tambah. Pastikan kalian mengaktifkan NFC dan memiliki jaringan internet ya. Setelah itu, tempelkan kartu dan tunggu hingga selesai. Kami pun sudah melakukan pengujian untuk fitur ini, dan fitur ini dapat bekerja dengan sempurna. Kami dapat membuka pintu akses menuju apartemen tanpa ada masalah. Fitur ini sangat berguna bagi saya, terutama ya, karena saya tuh sering banget suka lupa membawa akses card dari kamar turun ke bawah saat ngambil barang atau makanan. Nah, kan kalau smartphone itu kan selalu ada di kantong kita ya. Jadi dengan fitur ini, saya tidak lagi merepotkan orang yang ada di rumah untuk repot-repot membawa akses card ke bawah. Tapi, ada satu hal nih yang saya ingin komplain ke Vivo untuk aplikasi yang satu ini. Soalnya, Vivo tidak memberikan lapisan akses keamanan untuk aplikasi yang ini. Ya, nauzubillah min dzalik ya, kalau misalnya HP kita hilang. Nah kan kalau misalnya orang tahu passwordnya atau pencurinya berhasil mendapatkan smartphone kita dalam keadaan terbuka, tidak terkunci di layar, mereka bisa langsung mengakses kartunya.
Jadi, kedepannya, saya harap Vivo bisa memasukkan fitur keamanan di aplikasi yang satu ini. Nah, dari tadi kita udah ngomongin desain, kamera, spesifikasi, dan fitur-fitur unggulan yang ada di Vivo V23 5G ini. Tapi harganya berapa sih? Nah, kalau misalnya kalian penasaran, Vivo menjual smartphone yang satu ini dengan harga 5,99 juta saja. Gimana nih sahabat tech? Dengan harga yang cukup terjangkau, smartphone ini memiliki cukup banyak fitur dan memiliki desain yang unik. Nah, bagaimana menurut kalian? Kalian ingin membeli smartphone yang satu ini? Tuliskan komentar kalian di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Sampai ketemu di video selanjutnya.